Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khadijah Makarim. Topik kita kali ini adalah 8 media komunikasi untuk bimbingan skripsi. Teman-teman sekalian, di dalam komunikasi itu komunikasikan proses penyampaian pesan dari sumber ke penerima. Dalam hal ini adalah dari mahasiswa ke dosen atau kebalikannya dari dosen dan mahasiswa. Nah, kalau kita lihat sebelum sampai membicarakan 8 media komunikasi, kita lihat dulu unsur-unsur komunikasi. Yang pertama unsur komunikasi adalah pengirim, sumber pesan. Kemudian penerima pesan, isi pesan, dan kemudian media komunikasi atau saluran komunikasi. Yang ini yang akan kita bicarakan. Dan yang kelima adalah umpan balik. Saya ulangi ya, unsur komunikasi yang pertama sumber, kedua sumber pesan ya, pengirim pesan, yang kedua penerima pesan, yang ketiga isi pesan, kemudian 4 media komunikasi atau saluran komunikasi, dan yang kelima adalah umpan balik atau feedback. Jadi kalau dalam konteks bimbingan skripsi, pengirimnya adalah bisa dari awalnya mahasiswa ke dosen sebagai penerima atau kebalikannya. Lalu isi pesannya apa? Isi pesannya adalah isi yang akan dikomunikasikan dalam proses bimbingan. Kemudian salurannya apa? Ini yang akan kita bicarakan nanti. Dan yang berikut adalah umpan balik. Umpan balik tentu dalam proses bimbingan yang diharapkan adalah dari dosen gitu ya. Nanti kalau direvisi berarti umpan baliknya dari mahasiswa. Nah, baik teman-teman sekalian, nah bentuk-bentuk komunikasi kita kenali dulu. Yang pertama adalah komunikasi massa ya, komunikasi misalnya melalui televisi, surat kabar, majalah dan sebagainya. Lalu komunikasi kelompok ya, kelompok besar atau kelompok kecil. Dan yang berikutnya yang ketiga adalah bentuk komunikasi interpersonal. Nah, dalam kaitan ini, dalam topik ini kita berbicara tentang komunikasi interpersonal, yaitu antara dosen pembimbing dengan mahasiswa yang dibimbingnya. Nah, baik teman-teman sekalian, kita lihat sekarang sebuah proses atau komunikasi ya. Komunikasi itu dikatakan efektif jika isi pesan ya menghasilkan suatu perubahan sehingga terjalin hubungan baik. Hubungan baik dengan siapa? Hubungan baik antara dosen dengan mahasiswa. Jadi kadang misalnya pada awalnya kan mahasiswa yang datang menyampaikan akan mengajukan judul, kemudian nanti diberi feedback, kemudian balik lagi mahasiswa, diberikan lagi umpan balik oleh dosen. Jadi seperti itu adalah komunikasi. Nah, jika teman-teman selalu mendapatkan feedback dari proses komunikasi, berarti komunikasi antara teman-teman dengan dosen pembimbingnya itu efektif ya, karena yang diharapkan feedbacknya seperti apa, teman-teman mendapatkannya misalnya. Nah, kalau kita lihat misalnya ukuran komunikasi ya, intinya sukses atau tidak itu tercapainya dari tujuan si pengirim pesan gitu. Kalau dalam hal ini misalnya yang mengirim pesan adalah mahasiswa, misalnya mengirimkan bab 1, harapannya apa? Harapannya adalah mendapatkan feedback apakah bab 1-nya diterima atau direvisi, ya kan? Prosesnya tentu dosen akan membaca secara teliti, kemudian memberikan komentar, memberikan tanggapan, lalu disampaikan kembali kepada mahasiswa. Jika tujuan mahasiswa tercapai, feedbacknya sesuai dengan yang diharapkan mahasiswa, berarti komunikasi itu berhasil, efektif gitu ya. Tapi kan pada kenyataannya mungkin ada masalah, saluran komunikasinya ini macet antara mahasiswa dengan dosen ya. Jadi kita lihat sekarang bagaimana macam-macam saluran komunikasi atau media komunikasi sebagaimana topik kita ya. Kali ini adalah saya akan sampaikan 8 saja ya. Kan banyak nih medianya, tapi saya sampaikan 8 aja dulu. Yang pertama, saya urutkan dari yang paling efektif ya sampai ke
Ini dari segi bentuk komunikasinya ya, bukan dari tujuannya dulu. Nah, dari yang pertama itu adalah tatap muka, komunikasi interpersonal langsung. Itu yang paling efektif. Mengapa? Karena kita akan mendapatkan feedbacknya pada saat itu, lalu kita juga bisa menafsirkan pesan pada saat itu dari suara dosennya. Ini kan konteksnya ini adalah bimbingan mahasiswa dengan dosen ya, dari ekspresi dosennya, lalu dosennya juga akan lihat ekspresi mahasiswanya, apakah menerima saran-sarannya atau kurang menerima, atau menerima dengan sepenuh hati atau ragu-ragu dan sebagainya. Saling membaca ya ekspresi masing-masing, body language masing-masing dari dosen dan mahasiswa, dua-duanya saling membaca. Itu paling efektif. Tapi karena kondisinya lagi pandemi seperti ini, maka komunikasi interpersonal mungkin agak terhambat ya. Nah, sekarang yang kedua, video call misalnya. Kalau tidak bisa tatap muka, komunikasi interpersonal, gunakan video call. Itu kan bisa juga komunikasi interpersonal, tapi tidak dalam tatap muka yang nyata. Sayangnya yang kedua ini jarang digunakan oleh dosen dan mahasiswa. Mungkin dosennya agak kurang nyaman dengan video call. Bukan tidak ada yang menggunakan ini, ada yang menggunakan tetapi tidak banyak. Sebetulnya video call ini adalah bisa menggantikan media komunikasi yang pertama tadi, karena kita bisa melihat ekspresi dari masing-masing komunikan dan komunikator ya. Kita juga bisa mendengar suara gitu ya. Yang ketiga, Zoom. Melalui aplikasi Zoom misalnya, kalau dosennya mau, mahasiswa menawarkan kepada dosennya misalnya, Pak, Bu, bisa nggak kita bimbingan kelompok misalnya? Bisa kelompok besar, bisa kelompok kecil lewat Zoom misalnya. Kemudian biasanya sih inisiatif datang dari dosen pembimbing kalau Zoom ya. Yuk kita bimbingan kelompok misalnya, kelompok kecil mulai dari 3, 5, atau 10 orang. Tergantunglah, kalau misalnya dosennya membimbing skripsi, ya yang skripsi dulu dikelompokkan. Kalau tesis kemudian disertasi ya disertasi gitu ya. Itu via Zoom. Nah, yang keempat, telepon ya. Telepon itu juga masih bisa kita gunakan efektif tanpa melihat ekspresi wajah, tapi kan ada smiling voice. Bagaimana, apakah kamu menyampaikannya dengan rasa percaya diri, ketangkap oleh dosen. Dosen juga meresponnya seperti apa gitu, suaranya apakah positif atau negatif, menerima dengan baik ataupun mungkin ada kritik, saran, mungkin kamu agak-agak dimarahin sedikit atau dosennya gembira dan karena kamu sudah mempunyai progres yang baik, itu di telepon bisa saling menangkap ekspresi melalui smiling voice. Nah, lagi-lagi sayangnya ini juga tidak digunakan secara efektif baik oleh dosen maupun mahasiswa. Ya, coba ini digunakan secara efektif. Telepon bisa menggantikan tatap muka tadi ya. Jadi jangan cuma WA saja yang digunakan. Jadi ini udah sampai yang keempat ya. Dengan telepon kita tidak lihat ekspresi wajah, tidak melihat smiling face, tapi kita mendengar dengan smiling voice ya. Jadi bagaimana antara dosen dengan mahasiswa saling mendengar ekspresi masing-masing, proses komunikasi itu terjadi seperti apa dari suaranya ya. Sekarang yang kelima adalah voice note. Jadi bisa kirim pesan langsung ya, dari misalnya mahasiswa nih cari dosennya susah, nggak ketemu-temu, tapi ingin menyampaikan perbaikan, dijelaskan dengan mengetik itu susah, ya udah kirim voice note. Ini sudah lebih baik daripada WA. Ini jadi yang turun ya dari telepon ke voice note. Kenapa? Karena kalau telepon dapat feedback langsung, kalau VN ini kan nggak langsung, hanya dari mahasiswa kirim ke dosen. Tapi ini juga sudah bagus ya, mahasiswa bisa menyampaikannya dengan ekspresi apa, rasa percaya diri kah, kurang percaya diri, kamu seperti apa. Contoh misalnya, pada teman-teman yang ingin segera bersidang, jadwalnya udah deket, ya telepon nggak bisa, ya sudah voice note kirim kepada dosen, Bapak, Ibu,
saya ingin segera bersidang, jadwalnya sudah dekat, saya sudah memberanikan diri misalnya untuk menyiapkan pendaftaran, misalnya mengambil formulir pendaftaran, dan hari ini saya ingin mendaftarkan sidang misalnya. Apakah Bapak dan Ibu setuju misalnya ya, Bapak atau Ibu? Kan setelah mendengar itu, suaramu itu tentu ditambahlah dengan permintaan atau permohonan apa yang kamu butuhkan, respon yang diharapkan dari dosen pembimbingmu, sampaikan dengan voice note itu. Insya Allah dijawab. Kan kalau jawabannya kan nggak mesti voice note lagi, ya kan? Mungkin bisa aja dengan langsung oke. Nah, itulah yang diharapkan oleh teman-teman sekalian kan. Walaupun cuma 2 huruf, oke, itu adalah sesuatu yang sangat membahagiakan bagi teman-teman yang akan segera melakukan kemajuan ya, sidang proposal, sidang skripsi dan tesis dan sebagainya. Misalnya ingin naik ya, ingin ada progres, jawaban oke atau ACC itu adalah yang luar biasa yang diharapkan oleh kita semua. Nah, sekarang kita lihat yang ke-6, baru nih WhatsApp atau WA. Jadi sudah tahapannya sudah rendah ya, dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi sayangnya teman-teman itu lebih asik menggunakan WA. Padahal urutannya itu kalau teman-teman sibuk dengan WA saja yang diaktifkan, itu mengabaikan 1 sampai nomor 5. Sayang sekali ya, jadi yang sangat efektif dan efektif 1 sampai 5 itu tidak digunakan oleh teman-teman, tapi sibuk dengan ber-WA. Padahal WA itu levelnya sudah di yang ke-6 ya. Jadi kemudian yang ke-7 email ya. Dan yang ke-8 lain-lain lah, bisa di mungkin Google Classroom dan sebagainya. Jadi saya sampaikan tadi 8, nah yang 8-nya silahkan cari yang lain. Tapi itulah sampai di email tadi ya. Teman-teman sekalian, yang saya tahu teman-teman menggunakan 2 tadi di urutan yang ke-6 dan 7, yaitu WA dan email. Saran saya, gunakanlah yang 1 sampai 5 itu sesuai dengan kebutuhanmu ya. Jadi gak usah takut untuk berkomunikasi dengan dosen pembimbing. Makin kamu berani, tentu saja dalam tanda kutip ya, tetap sopan. Jadi jangan sampai teman-teman yang ingin menampilkan diri sopan itu jadi takut gitu, jadi berubah. Berani aja ya dengan cara-caranya yang tentu dalam koridor sopan santun, tapi tetap berani supaya media komunikasi yang 1 dan 5 itu digunakan ya, urutan 1 yang ke-5 tadi. Nah, baik teman-teman sekalian, mana yang paling baik tentu sesuai dengan tujuannya masing-masing. Tidak harus telepon terus-menerus. Kalau cuma ingin menyampaikan, ini loh revisinya bab 1 sampai bab 3 ya dalam proposal misalnya, ya itu bisa kirim pakai email. Kalau ingin menanyakan kabar, pakai WA dan sebagainya ya. Kalau ingin tadi mengharapkan persetujuan segera, bisa lewat voice note dan sebagainya. Jadi silahkan cari saluran komunikasi yang tepat sesuai dengan tujuannya. Karena nomor 1 sampai 7 yang saya sampaikan tadi, keefektivitasannya saya urutkan dari segi penggunaannya dari media komunikasinya. Tetapi kalau dari tujuannya, semuanya bisa baik sesuai dengan tujuan masing-masing yang ingin teman-teman capai. Jadi, komunikasikan dengan dosen pembimbing pada saat pertama kali mengajukan judul. Selanjutnya mau pakai saluran komunikasi yang mana? Saluran yang seperti apa yang akan digunakan? Bolehkah saya menelpon? Bolehkah saya misalnya mengirim pesan pada saat-saat tertentu saya membutuhkannya dan sebagainya? Silahkan bicarakan dengan baik sehingga proses bimbingan skripsimu bisa berjalan dengan lancar. Nah, baik teman-teman sekalian, kesimpulannya dari mulai pengajuan judul bab 1, bab 2, 3, 4 sampai dengan 5 ya, selesai lalu sidang, itu bisa jadi media komunikasi yang digunakan tidak hanya melalui WA dan email saja. Bisa digunakan melalui tahapannya yang mana? Bab 1 pakai WA, apa pakai email.
bab 2, bab 3, bab 4. Tapi pas mau bab 3 misalnya, ada yang ingin segera ditanyakan dan segera mendapat jawabannya, nah bisa pakai media komunikasi yang lain ya. Jadi kita lihat dululah apa yang mau kamu tanyakan kepada dosen, apa yang mau dikonsultasikan, materinya apa, itu sesuaikan dengan jenis media komunikasi yang digunakannya. Mana yang lebih efektif kalau saya ingin menyampaikan pesan seperti ini gitu. Jadi jangan cuma 2 yang dipakai, WA dan email ya. Jangan sampai di pikiran teman-teman media komunikasi dengan dosen pembimbing di masa pandemi ini hanya 2, WA dan email. Itu keliru. Ternyata media-media komunikasi lain, saluran komunikasi lain yang lebih efektif tidak digunakan untuk proses bimbingan. Sayang kan? Nah itu aja teman-teman sekalian. Selamat mencoba, semoga sukses. Gunakanlah media komunikasi yang lain untuk mencapai tujuanmu, yaitu ingin cepat lulus ya. Jangan cuma ber-WA ria, kemudian kalau WA-nya nggak dibalas ditunggu sampai berbulan-bulan misalnya ya. Ada yang mengeluh seperti itu, nggak usah lah. Ada yang sampai seminggu misalnya belum dibalas, kamu juga menunggu. Jadi janganlah menunggu, gunakan ya. Yang 1 sampai 7 tadi, sesuaikan dengan kebutuhanmu, komunikasikan dengan pembimbing dengan baik, insya Allah pembimbing juga akan membuka komunikasi secara baik. Terima kasih, sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.